Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Hamdan Masum dari instansi UIN Sunan Ampel Surabaya akan menjelaskan hasil diskusi saya sendiri mengenai analisis mengenai fenomena endorse di media sosial TikTok dalam teori fungsionalisme. Dalam hal ini akan ada 4 keywords yang akan menjadi pokok pembahasan. Yang pertama adalah TikTok, endorse, influencer, dan juga teori fungsionalisme. TikTok adalah platform video pendek yang memungkinkan pengguna berimajinasi dan mengekspresikan ide secara bebas dalam bentuk video pendek. Lalu video tersebut dapat dibagikan kepada seluruh pengguna TikTok di berbagai belahan dunia. Maka bisa kita lihat bahwasanya dampak baik dari kolaborasi antara influencer dan pemilik modal, yakni yang pertama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu brand. Dengan melakukan endorse pada suatu produk, barang atau jasa, maka masyarakat akan semakin sadar mengenai keberadaan dari produk Anda. Kesadaran masyarakat akan semakin bertambah apabila orang yang Anda endorse adalah orang yang sangat kredibel dan sejalan dengan produk yang dijual. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kredibilitas suatu brand. Saat Anda memasarkan produk dengan orang yang tepat, maka kredibilitas brand juga akan meningkat. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan penjualan semua produk. Konten-konten yang diposting oleh influencer tentunya sangat menarik jika Anda endorse memainkan peran penting dalam meningkatkan sebuah penjualan. Jika konten yang dibuat selalu sama, tidak sesuai tren dan dengan zaman, kemungkinan besar endorse yang dilakukan akan menjadi sia-sia. Karena jika produk Anda berkualitas tinggi, menarik, dan banyak diperlukan oleh masyarakat, hal ini sudah menjadi nilai tambah untuk penjualan produk Anda. Yang terakhir, nomor 4 adalah promosi yang efektif. Endorse ini adalah kenapa kok bisa dibilang promosi yang efektif, karena dengan kita melihat influencer memiliki banyak pengikut, otomatis penjualan yang dilakukan oleh sang influencer bisa meningkatkan presentasi penjualan. Dengan meninjau manfaat dari kegiatan endorse yang telah dijabarkan tadi, maka kita dapat menyimpulkan bahwa promosi produk barang melalui endorse terhadap influencer itu sangat efektif. Efektif yang dimaksud itu apa? Efektif yang dimaksud itu mencakup waktu dan juga biaya, seperti itu. Kemudian dampak buruk dari endorsement. Dampak buruknya yang pertama adalah potensi manipulasi informasi. Kemudian yang kedua adalah sang influencer bisa dengan mudah memberikan pengaruh negatif pada audiens. Dan yang ketiga adalah kebingungan dan keraguan. Dalam hal ini, jika ada dua influencer yang sama-sama memiliki mendapatkan endorse yang dari produk yang berbeda, tapi keduanya sama-sama mempromosikan produk yang begitu terkenal, sehingga menyebabkan kebingungan antara audiens sehingga mana pilihan terbaik bagi mereka. Di sini akan saya jelaskan mengenai apa sih itu TikTok Shop. TikTok Shop itu adalah sebuah platform sosial e-commerce yang memungkinkan penjual untuk menawarkan produknya ke pengguna TikTok secara langsung. Di sini penjual dapat menjualnya melalui video TikTok ataupun secara live. Di samping ada TikTok Shop, otomatis ada yang namanya afiliasi TikTok Shop. Apa sih afiliasi ini? Program yang dibuat TikTok guna mendapatkan keuntungan yang adil di antara kedua belah pihak. Dalam hal ini, penjual bisa mendapatkan keuntungan dari menjual sebuah produk tertentu. Kisaran keuntungan biasanya tergantung pada masing-masing toko, mulai dari 5%, 10%, hingga 20%.
kesimpulan dari semua yang telah saya jabarkan, dari hal ini bisa kita pelajari bahwa dengan adanya fenomena endorse ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu brand, apakah brand itu baik atau buruk, meningkatkan kredibilitas suatu brand, meningkatkan penjualan semua produk dengan baik, serta menjadi sebuah promosi yang efektif. Di samping itu, endorse juga bisa menjadi sebuah faktor negatif, sehingga menjadikan orang-orang di sekitarnya atau pengikutnya itu di samping itu dampak negatif dari endorse terhadap seorang influencer itu bisa memanipulasi sebuah produk ataupun menyebarkan dampak negatif terhadap sebuah produk kepada para audiens, sehingga kita sebagai mahasiswa ataupun pemuda-pemuda zaman sekarang haruslah bijak dalam memilah mana antara produk yang baik, mana influencer yang baik, sehingga itu bisa bermanfaat. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.